Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arini Mefauni dari kelas 10 IPA 2. Nomor absen 3 akan menjelaskan tentang teori dan proses masuknya Islam ke Indonesia. Teori dan proses masuknya Islam ini ada 4 teori. Yang pertama ada teori Makkah atau teori Arab. Teori Makkah menyatakan bahwa proses masuknya Islam dibawa oleh para musafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam di seluruh dunia. Tokoh yang mendukung teori ini ada Van Leer, yang kedua ada Anthony H. Jones, yang ketiga ada T.W. Arnold, dan ada Buya Hamka. Teori Makkah didukung oleh 3 bukti, yaitu yang pertama, di pantai timur Sumatera telah ada perkampungan Islam khas dinasti Umayyah dari Arab pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua, ada mazhab yang populer pada saat itu, khususnya di Samudra Pasai, adalah mazhab Syafi'i yang juga populer di Arab dan di Mesir. Yang ketiga, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat. Kelemahannya hanya terletak pada kekurangannya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, ada teori Gujarat. Teori ini dianggap bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat. Teori ini didukung oleh Snok Burgonje dan J.P. Marqueta yang memberi argumen bahwa batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Pasai dan Maulana Malik Ibrahim di Gresik bercocok Gujarat. Selain memiliki bukti, teori ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahan teori Gujarat ditunjukkan pada 2 skala, yaitu yang pertama, masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Yang kedua, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu saat terjadi Islamisasi Samudra Pasai. Yang ketiga ada teori Persia, menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah dari Persia. Teori ini didukung dengan adanya beberapa bukti. Yang pertama, adanya kesamaan budaya Islam Persia dan Islam Nusantara. Yang kedua, kesamaan ajaran Sufi. Yang ketiga, penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab. Yang keempat, kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan. Yang kelima, maraknya aliran Islam Syiah khas Iran pada awal masuknya Islam ke Indonesia. Yang terakhir ada teori Cina. Teori Cina yang dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini didasari oleh beberapa bukti berikut. Yang pertama, fakta adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang, pada tahun 879 Masehi. Yang kedua, adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Yang ketiga, raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina, Raden Patah. Yang keempat, gelar raja-raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. Yang kelima, catatan Cina menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. Jadi kesimpulannya, teori Makkah itu Islam dibawa oleh para musafir Arab yang bersemangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Kalau teori Gujarat itu dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat. Kalau teori Persia itu
dibawa oleh kaum Syiah dari Persia. Teori Cina dibawa oleh perantau Muslim Cina yang pindah ke Nusantara. Sekian penjelasan dari saya, semoga jelas dan bisa dipahami. Jika ada salah kata atau salah sebut nama tokohnya, mohon dimaafkan. Semangat berpuasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.